Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, diduga korsleting listrik di bagian mesin, minibus terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU di Kota Probolinggo. Kebakaran membuat panik warga. Sebuah minibus terbakar usai mengisi BBM di SPBU Ketapang, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kebakaran terjadi saat minibus usai mengisi BBM dan akan meninggalkan SPBU. Diduga api terjadi korsleting listrik dari bagian mesin yang menyambar ke tangki BBM mobil. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang berhasil memadamkan api dalam 1 jam. Dua pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian maut usai pesta miras. Satu di antaranya tewas bersimbah darah. Keluarga tak kuasa menahan tangis melihat jenazah Agung Palaguna di ruang jenazah Rumah Sakit Hermina, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria berusia 25 tahun ini tewas akibat luka tusuk di bagian dada setelah duel dengan seorang temannya saat pesta minuman keras. Perkelahian dipicu karena tersinggung. Warga kesal, perkelahian terjadi saat sahur. Di mana ditusuk? Di pas depan pintu, Pak. Depan pintu bengkel? Iya. Ah. Pas keluar aku pegang begini, tapi pegang juga itu pisau aku. Satu orang lainnya yang terlibat perkelahian kini kondisinya kritis. Hingga saat ini belum diketahui. Untuk sampai saat ini belum kami ketahui, masih mengumpulkan informasi kebakaran di lapangan di TKP. Namun untuk saat ini korban memang ada atas nama Agus AP, inisial AP, umur 26 tahun. Namun diinformasikan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang purnawirawan TNI pengendara motor tewas usai menabrak truk box di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat truk box memotong jalan untuk berbelok secara mendadak. Muhammad Puryanto, seorang pengendara motor tewas usai menabrak truk box di Jalan Pantura, Kelurahan Sidoarjo, Tuban, Jawa Timur, Selasa siang. Purnawirawan TNI berusia 78 tahun ini tewas setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kusma, Tuban. Kecelakaan bermula saat motor korban melaju dari arah barat ke timur dari arah berlawanan truk box yang dikemudikan Wahyu Widodo memotong jalan untuk belok kanan dan masuk ke penginapan hingga menabrak korban. Saya mau masuk hotel, dari sana udah mau dipencet kanan, ya kan? Saya udah pernah dating, saya tahu. Tadi saya juga gas berapa kali bapaknya dari sana, gitu loh Mas. Tahu-tahu kok saya masuk, bapaknya moro-moro duor gitu dari sana. Polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi termasuk sopir truk box. Dan box ini tidak prioritas jalur utama, jalur lurus. Harusnya seperti pengemudi sepeda motor yang berjalan lurus ini diberikan prioritas. Sebelum kendaraan ini berbelok, harusnya kendaraan sepeda motor itu berjalan dulu. Kasus ini ditangani Satlantas Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, bus Trans Sulawesi Selatan dilempar orang tak dikenal di Kota Makassar. Akibat pelemparan, penumpang histeris. Sejumlah penumpang berteriak histeris saat bus Trans milik Pemprov Sulawesi Selatan dilempari batu di Jalan Kapasaraya, Kota Makassar. Bahkan seorang pria nekat memukul pintu sopir menggunakan batu dan menghadang bus. Meski panik, sopir terus melaju. Pelaku sempat menghampiri bus saat berhenti di halte. Akibatnya, kaca jendela bus retak terkena lemparan batu. Polisi masih menyelidiki motif pelemparan batu ini. Pemirsa, kekasih Bagus Lazuardi bersama ibunya tidak pernah mengetahui ayah tirinya memendam rasa cinta. Tersangka membunuh korban di Kota Malang, Jawa Timur dipicu rasa cemburu. Ziad ditangkap polisi kurang dari sepekan di rumahnya Kota Malang setelah identitas Bagus Lazuardi terungkap. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pengusaha handphone ini mengakui merencanakan pembunuhan pada kekasih putri tirinya.
Ziad menganiaya korban hingga tewas setelah membaca percakapan putri tirinya dengan Bagus Lazuardi di handphone. Sayang lebih. Kenapa kok akhirnya bunuh, Pak? Iya. Masa hartanya, Mas? Kepingin apa, Pak? Terus kenapa, Mas? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya ada chat pelecehan seksual. Sela, istri Ziad, dan Tessa, kekasih Bagus Lazuardi, diperiksa polisi setelah penetapan tersangka pembunuhan. Sela maupun Tessa tak pernah mengetahui Ziad melakukan pembunuhan, bahkan sempat ikut melayat di rumah Bagus Lazuardi. Ziad dan Sela menikah 10 tahun lalu, sementara Tessa merupakan putri tirinya. Karena ayah tirinya itu hanya cemburu, karena yang biasa kalau mungkin pagi ke sekolah atau kuliah itu cium tangan, cipika-cipiki, semenjak punya pacar kan sudah tidak lagi. Jadi bapak tirinya itu cemburu. Dan semenjak sudah punya Bagus, almarhum itu sudah tidak mau lagi ya. Nah semenjak itulah kita gali, ternyata ya ada faktor cemburu sama anak tirinya. Cemburu karena ayah tirinya itu menyukai anak tirinya. Artinya Sebelum tewas, Bagus dijebak Ziad dan sempat berkelahi di dalam mobil. Tersangka pembunuhan terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti, mobil, serta pistol mainan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Komplotan pencuri sepeda motor kembali beraksi di sebuah bengkel di Bogor, Jawa Barat. Tak butuh waktu lama bagi para komplotan untuk membawa kabur sepeda motor. Kawanan pencuri membobol sebuah toko kelontong di Duri Utara, Jakarta Barat. Pelaku menggasak ratusan bungkus rokok dan uang puluhan juta rupiah. Kawanan pencuri membobol sebuah toko kelontong di Duri Utara, Jakarta Barat. Pelaku menggasak ratusan bungkus rokok dan uang puluhan juta rupiah. Aksi komplotan pencuri membobol toko kelontong di Duri Utara, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku menutupi aksinya dengan memarkirkan mobilnya di depan toko. Pelaku yang beraksi pukul 4:30 pagi menggasak ratusan bungkus rokok dan uang 80 juta rupiah di laci toko. Pemilik toko baru mengetahui pencurian ini saat akan membuka toko. Lemari rokoknya hilang semua, sekaligus sama uang yang ada di laci meja kantor saya. Itu dibawa semuanya. Berarti yang hilang tuh apa aja, Bang? Itu satu rak lemari isi rokok semua sama uang cash. Korban mengalami kerugian 200 juta rupiah. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Tambora. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kalideres, Jakarta Barat menjadi sasaran amukan warga ketika ketahuan hendak mencuri sepeda motor. Aksinya kepergok sang pemilik sepeda motor. Pria ini diamankan polisi dari amukan warga usai tertangkap tangan saat mencuri sepeda motor di depan rumah warga Kalideres, Jakarta Barat. Pemilik motor yang memergoki pencurian berteriak dan mengundang perhatian warga. Warga yang kesal kemudian melepas hampir semua pakaian pelaku. Biasa saya taruh situ, sendiri nggak curiga dong. Setiap hari taruh situ. Totonya ada bilang ini motornya ada yang naiknya, ada yang muter-muter, ada yang dorong-dorong. Gitu aja. Nah itu pelaku sendiri atau berapa orang? Dia bilang berdua, temannya nggak tahu makanya. Pelaku lain kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Komplotan emak-emak pencuri beraksi di toko emas di Pasar Cisoka, Tangerang, Banten. Pelaku beraksi menggunakan mobil sport mencuri 7 kalung emas seberat 48 gram dengan nilai 22 juta rupiah. Komplotan ibu-ibu pencuri emas beraksi di Pasar Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Agar tak curiga, para pelaku menggunakan sebuah mobil sport yang terparkir tak jauh dari toko. 4 komplotan ibu-ibu secara bergantian turun dari mobil dan berjalan menuju toko emas Sinar 235. Usai membawa 7 kalung emas seberat 48 gram dengan nilai 22 juta rupiah, 2 komplotan berlari menuju mobil dan langsung kabur. Komplotan ibu-ibu yang berjumlah 6 orang datang ke toko dengan berpura-pura ingin membeli sejumlah perhiasan. Para pelaku membuat sibuk pegawai toko untuk mengeluarkan emas dari dalam etalase dengan alasan untuk coba dipakai. Saat kejadian, kondisi toko sedang ramai. Pencurian baru diketahui setelah pegawai toko menghitung jumlah emas di etalase. Kira-kira 6 orang lah, pura-pura beli aja, milih sana, milih sini, nunjuk-nunjuk. Jadi pas hilang mah nggak ketahuan, lihat dia ngambil. Kemudian 22 juta, 48 gram, 7 potong kalung. Itu aja yang kejadian. Kepolisian Polsek Cisoka mengejar para pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mantan kepala desa menganiaya mantan istrinya karena menolak rujuk. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 Jalan Kuda,